Bang, itu bener nggak bang? Ada informasi terbaru di mana nanti itu kalian bisa tukarin pi dengan roda 4. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para perintis painter? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, mungkin baik di informasi kali ini teman-teman. Nah, ada updating yang terbaru nih ya, dimana buat teman-teman semua jangan lupa ya buat kalian klik tanda petirnya setiap hari teman-teman ya, jangan lewatkan. Nah, langsung aja teman-teman, seperti biasa kalau saya ini jarang bahas Pinetalk. Kenapa? Banyak yang tanya karena di sini teman-teman banyak banget YouTuber yang ngebahas tentang Pinetalk. Oleh sebab itu teman-teman, saya waktu itu vakum selama 1 tahun teman-teman ya. Dikarenakan banyak banget teman-teman yang ngebahas Pinetalk. Jadi kita cukup simak aja. Tetapi di sini teman-teman, mereka pada tanya, banyak banget yang tanya tentang mengenai Pinetalk nih. Ya, ini subscriber teman-teman pada tanya tentang mengenai mainnet, dan kemudian ada informasi terbaru, tolong abang review itu di media sosial mereka teman-teman, yaitu di Twitternya. Oke, nah langsung aja kita buka Pinetalknya teman-teman. Oke, langsung aja kita klik langsung media sosial mereka, yaitu di Twitternya. Nah, ini Twitter mereka yang resmi teman-teman ya. Seperti biasa, kita ini tidak berandai-andai, kita lihat fakta, data, dan bukti-bukti secara empirik dan otentik. Nah, di sini teman-teman, ini pengikutnya ini udah 2.600.000-an teman-teman ya. Ini di seluruh dunia, 210 negara lebih ya kurang lebih. Dan kemudian kalau misalkan kita lihat di postingan mereka, ini 1 hari yang lalu teman-teman, mereka itu ngebahas tentang mengenai tokenomik, kegunaan fungsi dari Pinetalk itu nanti buat apaan, yaitu menukar barang dan jasa. Nah, kemudian ini akan dijadikan sebagai lifestyle teman-teman ya. Ini persis sama seperti uang. Mungkin di video sebelum video ini kita udah bahas tentang mengenai itu. Tapi banyak yang hujat karena mereka tidak menonton sampai habis. Ya, kita malah dibilangi sebagai penyerok. Oke, langsung aja di sini teman-teman. Ini postingan mereka 2 hari yang lalu. Nanti kalian bisa lihat langsung. Oke. Dan di sini mereka ini posting teman-teman, yaitu tentang mengenai kendaraan roda 4. Ya, langsung kita terjemahkan. Nah, di sini jika Anda bisa membayar barang atau jasa dengan Pi, apa yang Anda akan beli? Ya, atau mungkin yang akan kamu beli itu apaan gitu teman-teman ya. Ya justru lah langsung kita lihat apa yang kita pengen gitu. Pengen ini, pengen itu, segala macam kita pengen ya teman-teman. Nah, kemudian kami ingin mendengar ide menarik Anda di komentar di bawah. Nah, maksudnya apa? Ini udah ada tanda-tanda lampu hijau ya. Mungkin 2024 kita akan mainnet secara terbuka. Nah, siapa nih yang seneng? Nah, adapun hal tentang mengenai itu nggak ada yang tahu, termasuk moderator pun nggak ada yang tahu kapan mainnet, dan kapan mainnet. Katanya nanti ini kita akan open mainnet secara mandiri ya teman-teman ya, mainnet secara mandiri. Nah, jadi buat teman-teman semua yang sudah lulus KYC, yang kalian itu sudah lulus migrasi, udah lolos KYC, kemudian udah migrasi, udah kalian pindahkan, itu kalian bisa gunakan, yaitu digunakan ya peer to peer ya. Nah, kalian bisa bertransaksi di antara kedua belah pihak. Yang penting ada penyedia jasa maupun penyedia barangnya. Cuma di sini penyedia barang dan jasa ini siapa orangnya? Ya, karena di sini tidak ada likuiditas, nggak ada jaminan kolateral apapun di dalamnya. Ya, jadi ketika memang kalian melakukan transaksi itu atas kesadaran diri masing-masing. Ingat teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua di sini sekali lagi tidak ada bentuk jaminan likuiditas, nggak ada jaminan kolateral di dalamnya karena ini masih berbentuk angin ya, tumbuh value. Ya, tapi kalau misalkan kepercayaan ini masih di harga yang sekarang ya teman-teman ya. Mereka menghargai dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Nah, yang penting deal dan deal. Jadi tidak ada yang namanya penyerok-penyerok teman-teman. Yang penting kalian sepakat dan saya sepakat, maka di situ terjadi transaksi. Ya, kalau misalkan kalian pengen harga di angka GCP,
Ya, GCP ini harganya tinggi. Kalau misalkan harganya nanti tinggi, alhamdulillah syukur. Siapa sih pioneer yang nggak pengen harganya tinggi? Ya kita pun pengen teman-teman. Tapi di sini teman-teman, kita sebagai pioneer, ya ini mainnya main kripto teman-teman. Jadi kripto itu sadis, kripto itu kejam. Ya, kenapa kalau misalkan kalian lihat Luna, Terra Luna yang zaman dulu itu harganya yang 100 USD turun menjadi sekian, ya nggak tahu tuh ya. Tapi kita bukan ngebahas itunya karena ini bukan merupakan salah satu aset digital, tapi ini merupakan salah satu mata uang digital atau mungkin ya masuk ke dalam stable coin ya teman-teman ya. Kalau misalkan ini masuknya ke dalam uang digital, itu artinya buat teman-teman hari ini tidak ada patokan harga. Kalau misalkan nggak ada patokan harga ya alhasil nanti ketika kalian itu melakukan transaksi yang tinggi, tapi tiba-tiba nanti ketika listing itu harganya rendah, otomatis penyedia barang dan jasa itu bakal kelimpungan. Jadi teman-teman itu sebelum melakukan transaksi, riset ya, do your reset Dior. Kalian itu harus cross check dulu ya, efek negatif positifnya apa, positif negatifnya apa itu kalian analisis secara pribadi teman-teman ya. Jadi jangan katanya dan katanya. Ya jadi mungkin sampai sini teman-teman paham ya. Nah, di sini juga buat teman-teman, saya meluruskan ada yang bilang saya penyero. Di sini teman-teman silahkan kalian mau ngucap apapun itu. Intinya di sini kalau misalkan kalian pengen icip-icip ya dari hasil tambang mining kalian selama ini dari tahun 2019 hingga saat ini tahun 2023, ya kalian ya silakan gitu kan ya. Itu atas kesadaran dan kemudian atas kemauan. Ya, saya tidak mengintervensi kalian. Saya tidak merayu kalian untuk melakukan itu. Nah, teman-teman ya, yang namanya pioner ya teman-teman, ada yang butuh, ada yang tidak. Yang butuh ini teman-teman, sebenarnya mereka sayang ya melepaskan pi mereka. Tetapi dengan keadaan butuh buat biaya rumah sakit, ada yang sakit butuh biaya anak sekolah atau mungkin yang kuliah kemarin minta bantuan untuk ya mereka itu menukarkan gitu supaya saya ini kebayar SPP-nya mereka ya, atau mungkin kebayar untuk uang semester mereka gitu teman-teman. Jadi beda-beda setiap orang ya. Jadi pionir sejati yang butuh mereka melepaskan, tetapi selalu saya edukasi mereka ketika nanti punya uang ya silahkan ya kumpulkan kembali dengan cara barter. Ya kalian hari ini butuh, it's okay, nanti kalian bisa langsung yaitu tukarkan dengan emas atau mungkin ya barter dengan saldo dana OVO. Nanti kalau kalian punya duit ya tukar lagi ya saldo OVO dana dengan pi-nya itu ya, supaya nanti ketika listing nanti kalian gak gigit jari kalau misalkan harganya tinggi. Ya kayak gitu teman-teman, kurang lebih kayak gitu. Itu selalu saya edukasi. Jadi orang-orang yang butuh lepaskan pi, dan kemudian orang-orang yang memiliki dana ambil lagi pi-nya. Udah kayak gitu aja teman-teman ya. Mungkin itu selalu saya edukasikan buat mereka para subscriber, atau mungkin ini banyak banget teman-teman tuh, ada 1000 orang lebih ya. Bersin dulu teman-teman. Nah jadi kayak gitu teman-teman. Nah selalunya teman-teman, orang-orang yang sudah melepaskan pi, kumpulkan pi-nya lagi. Gimana caranya kalau nambang lama? Ya kalian bisa barter dengan orang-orang yang kalian kenal, orang-orang penyedia, pemilik pi. Ya kalian ini kalau harganya GCP nanti harganya bakal di angka berapa? Kalau misalkan di angka $1000 14 juta, wah gila banget nih gitu kan ya. Atau mungkin di angka 100 USD 1,5 juta, wah gila banget nih gitu kan. Nah itu kalian nanti jangan sampai melongo gitu loh. Nah kalian itu bisa kumpulkan sekarang gitu ya. Ini gini loh teman-teman, kita di dalam organisasi apapun itu, perkumpulan apapun itu, orang-orang kalau nggak ada duitnya buat apa? Kita ini nyari duit teman-teman ya, kita ini cari duit. Ketika memang ada profit di dalamnya, 100 perak pun kita kejar, 50 perak pun yang memang tidak berarti kita kejar. Kenapa? Karena di sini teman-teman ya, orang-orang ini memanfaatkan momentum.
Oke. Jadi buat teman-teman semua, edukasi ini edukasi yang belak-belakan hari ini terjadi. Abang ini nggak sepakat ya di harga di GCP yang 3.000 sekian, apa mungkin 300.000 USD itu. Saya sepakat gitu loh. Saya ngedukung harga GCP segitu gedenya, ya kita pun kan kena imbasnya, kita kecipratan pula gitu kan ya, kita kebagian profitnya kalau misalkan harganya segitu. Cuma yang aku tekanin buat teman-teman semua, dimana buat teman-teman penyedia barang, penyedia jasa, pemodal, ya penyedia intinya, ya itu pikir-pikir ya, jangan sampai kalian mengalami kerugian nanti di kemudian hari. Kita nggak tahu soalnya harga nantinya ini bakal berapa gitu loh. Jadi jangan sampai nanti teman-teman ya kayak gitu. It's okay buat teman-teman yang sepakat dengan harga GCP melakukan barter. Contohnya hari ini satu unit ya roda 4 itu dibarter dengan 0, sekian, misalkan 0,1 pi gitu kan ya. Itu bebas buat kalian, itu bebas teman-teman ya, it's okay. Tapi nanti ketika memang harganya listing di bursa tidak sesuai dengan harga GCP, itu artinya buat teman-teman jangan sampai menuntut ya, menuntut atau mungkin dibawa ke jalur hukum ya, meja hijau. Nah, oleh sebab itu buat kalian itu harus sepakat. Kalian itu harus paham tentang mengenai imbasnya nanti. Positif, negatif yang ditimbulkan itu selalu ada. Nggak mungkin selalu negatif terus, nggak mungkin selalu positif terus. Itu artinya buat teman-teman, untuk menghindari hal-hal seperti itu, kalian tugasnya cuma satu, tambang aja. Ya nggak usah ikut-ikutan untuk barter, nggak usah ikut-ikutan untuk penyedia barang ataupun jasa. Ya, biarkan mereka aja yang melakukan hal-hal seperti itu. Ini untuk menghindari yaitu kerugian. Ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Takutnya nanti ini harganya tidak sesuai gitu loh, takutnya. Kalau misalkan memang harganya sesuai, it's okay, boleh-boleh aja gitu. Nah, ini edukasi-edukasi yang memang seharusnya kita edukasikan kepada pionir supaya para pionir itu tersadar, ya sadar atas project ini. Ya, kalau misalkan project ini berhasil, it's okay, kita kecipratan pula hasilnya. Kita kecipratan pula juga untuk berkahnya. Ya siapa sih yang nggak ngedukung harga GCP? Kita pun ngedukung teman-teman. Tapi di sini teman-teman pada ngehujat. Nah, jadi buat teman-teman itu kata-kata yang seperti itu di kolom komentar dari video sebelum ini kalian boleh cek. Kalian simak videonya sampai selesai, nanti kalian akan paham. Jadi saya menekankan di situ yang pengen icip-icip, kalian boleh barter. Atau mungkin kalian tidak pengen, takut harganya mahal, it's okay teman-teman. Kalian tahan, dan kemudian kalian pun nggak bisa nyalahin teman-teman yang penyedia barang maupun jasa di rate yang rendah. Soalnya mereka itu menekan angka yaitu kerugian ya. Menekan angka kerugian. Kita ini kan kita belum tahu harganya bakal berapa teman-teman. Mungkin kalau teman-teman iDrop Hunter, anak-anak yang muda milenial ya, yang mereka itu ngegarap ya iDrop atau mungkin testnet, itu yang lebih legit teman-teman. Mereka itu gimana ya, jadi mereka itu ketawa teman-teman, ngetawain kita gitu, ngetawain seolah-olah masa iya gitu kan ya. Sementara waktu ya realita atau mungkin fakta hari ini, faktanya ini harganya yaitu masih di angka 0, sekian USD ya. Ini di rate oleh penyedia barang maupun jasa. Kalian sepakat, it's okay, kita lakukan barter. Kalian boleh melakukan barter dengan logam mulia LM, emas antam 24 karat 99%. Kalian boleh, penyedianya siapa ya. Jadi di sini teman-teman tidak ada unsur intervensi yang mempengaruhi kalian agar melakukan yaitu barter ya. Yang penting ini ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Efek imbas yang akan ditimbulkan nanti di kemudian hari kalau misalkan tidak sesuai dengan harapan kita, kalian jangan sampai menuntut ya penyedia barang maupun jasa. Seolah-olah kalian habis tertipu, seolah-olah kalian itu
dimanipulasi, dibohongi. Nah, enggak ya. Jadi aku tekanin kepada seluruh pioneer, kalian itu berpikir 2 kali ya, jangan sampai kalian melangkah seenaknya dewe gitu kan ya. Kalian pikir dulu ke depannya bakal gimana. Ya, jadi jangan sampai kalian nanti ya terjerat kasus hukum ya. Sekali lagi buat teman-teman semua, hati-hati ya. Kita ini nggak tahu apa yang bakal terjadi di kemudian hari. Kalau misalkan hal-hal itu terjadi, ya nggak tahu nanti gimana. Oleh sebab itu, aku tekanin buat teman-teman semua, transaksi apapun itu, kalian harus bikin hitam di atas putih ya. Hitam di atas putih agar ada landasan hukum. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Ini yang lebih aman agar kita ini menjadi salah satu pioneer yang mengetahui gitu loh. Jangan sampai kita mengalami kerugian. Kayak gitu aja. Kalau kalian punya duit ya beli lagi, gitu kan bahasa kasarnya. Kalau misalkan kalian nggak punya duit ya jual, butuh ya jual, nggak punya kalau punya duit ya beli. Udah kayak gitu aja buat teman-teman semua. Mudah-mudahan sampai sini teman-teman paham. It's okay, mungkin ini edukasi yang sangat kasar mungkin buat teman-teman, tetapi di sini pun saya mendukung harga GCP. Oke, mungkin cukup sekian buat teman-teman semua. Seperti biasa banyak kata banyak salah. Mohon maaf, ya mungkin ada kata-kata yang ya keliru, mungkin diucapkan secara sengaja maupun tidak disengaja yang bikin sakit hati kalian. Mohon maaf, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah wal inayah wa magfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.